kardiotrofik, dia mampu melakukan stabilisasi plak di pembuluh darah. Sehingga pembuluh darah kita nggak mungkin licin lah. Kita suka makan kue tiaw, kita suka makan bakwan, mendoan, pasti ada plak-plak di pembuluh darah kita. Itu plak tersebut dibuat stabil oleh statin. Fibroscap yang tadi, yang ada di pembuluh darah kita, itu dibikin kuat. Volume plaknya itu dibikin padat. Sehingga lumen pembuluh darahnya lebih lebar. Itu adalah guna statin. Jadi, apabila target LDL sudah tercapai, contoh di bawah 55, kita bertanya ke pasien, ada efek samping terapi tidak? Bila pasien mengalami efek samping mialgia, kita harus cross-check. Ini pasien mengalami mialgia atau habis jalan-jalan ke mall, apa karena dia itu habis dipukulin sama suaminya, atau karena dia mialgia efek samping dari statin. Bagaimana cara tahunya adalah kita mengecek CK, kreatinin kinase, dari itu bisa dicek di darah. Nanti di situ akan menggambarkan berapa kadar kreatinin kinasenya. Apabila pasien mengeluh mialgia, pada LDL yang sudah tercapai dan kreatinin kinase dari pasien tersebut sudah lebih dari 3 kali upper limit, itu baru kita reduce dose. Tapi ternyata bila tidak lebih dari 3 kali, mungkin mialgianya bukan karena efek samping statin. Dan tetap harus dilanjutkan penggunaan statinnya. Pertanyaan yang kedua, bagaimana tentang beta blokernya? Beta blocker sebagai anti-iskemia, manfaat untuk jangka panjangnya sudah tidak diragukan lagi. Sehingga kita memberikan beta blocker itu sama seperti penggunaan acetyl-salicylic acid, penggunaan aspirin pada orang ACS. Ini akan jadi teman Anda sampai tua seumur hidup. Tinggal klinisi itu adalah mencoba melihat efek samping terapi. Contoh pada beta blocker tentu saja kita lowering heart rate. Kita mau heart rate kita yang dibilang bahwa bagus buat jantung itu 50-70. Kita mau target nadi kita di 50-70. Saya konsultan intervensi, kita prefer heart rate pasien itu 50-70 karena ini yang dikatakan heart rate panjang umur. Jadi kita tahu beta blocker selama masih mendapat range heart rate 50-70, go for it. Kita nggak perlu ketakutan menurunkan, kecuali pasien jatuh ke bradikardi yang simptomatik. Sekian mungkin jawaban saya, Pak Frans. Berikutnya, kenapa, ini untuk dokter ya, kenapa antiplatelet non-salut itu yang lebih dipilih untuk ACS? Kemudian untuk Destita, ini bagaimana switching dari antikoagulan yang lain ke Fondaparinux? Misalkan, ya yang ada enoxaparin. Oke, ini kayaknya saya harus jawab duluan. Nanti kalau saya kasih ke Bu Destita duluan, nanti saya harus ngasih payung ke Bu Destita. Monggo. Oke, jadi ini pertanyaannya kenapa kita memberikan acetyl-salicylic tanpa salut? Karena pada pasien dengan akut coronary syndrome, kita akan memberikan aspilet terus suruh dia kunyah. Jadi kalau semisal kita kasih dia yang pakai salut, toh akan dikunyah. Nggak guna juga salutnya. Kenapa harus dikunyah? Karena kita menginginkan onset kerja yang lebih cepat untuk memperluas bidang penyerapan di lambung sehingga obat akan bekerja lebih cepat. Itulah kenapa pada pasien ASKA tata laksana awalnya diberikan tablet yang tanpa selaput. Gitu Pak Frans. Silakan. Iya, mungkin untuk menjawab pertanyaan ini saya perlu Dr. Arif untuk membantu switching karena biasanya itu pertimbangan klinisnya yang lebih di lapangannya seperti itu. Ya. Mohon Dr. Arif untuk membantu menjelaskan. Terima kasih. Oke, iya. Jadi
Karena presenter tadi udah baik ya, mau jawab 2 kali, saya bantuin ini pertanyaannya ketiga ini. Jadi memang secara per guideline tidak dianjurkan untuk crossing antar antikoagulan, dalam arti antar yang mana? Antar fondaparinux dengan low molecular weight heparin. Itu tidak dianjurkan. Namun kalau crossing fondaparinux ke unfractionated weight heparin itu boleh. Karena dikhawatirkan adalah pendudukan dari antitrombin 3-nya yang nanti terjadi satu sudah didudukin oleh fondaparinux, kemudian dia sudah berhubungan dengan atau sudah berikatan dengan berhubungan dengan 10A, kemudian fondaparinux ini bisa reutilisasi. Artinya apa? Terapi antitrombin inhibitor ini akan sangat banyak terakumulasi di tubuh pasien apabila kemudian di-scrotching dengan low molecular weight heparin. Sehingga efek bleeding-nya yang ditakutkan. Itu satu. Ini satu hal yang mungkin perlu sering tuh bikin kalau kita klinisi rada kesel. Gini, kita memberi advis berikan fondaparinux gitu ya. Jadi fondaparinux, tiba-tiba dalam 1 hari itu pasien ACS-nya banyak. Nah, kalau ada pasiennya banyak, mungkin teman-teman sejawat yang di rumah sakit agak kewalahan dalam menyediakan lanjutannya. Yang ada punya tetangga. Dok, boleh nggak ini diganti dilanjutkan dengan low molecular weight heparin? Itu nggak boleh. Jadi kalau semisal habis, harusnya lanjutannya dengan unfractionated weight heparin. Jadi tidak crossing dengan low molecular weight heparin. Itulah gunanya buffer stock itu. Ya, mungkin begitu Bu Desita. Iya, terima kasih ya Dok ya. Mungkin ada tambahan dari Dr. Desita? Iya, cukup Pak Frans. Sangat jelas sekali dari Dr. Arif sesuai dengan pengalaman di klinisnya. Terima kasih. Ya, juga ada panduannya juga. Nah, yang berikutnya, efek samping melena itu ya pada pemakaian antikoagulan. Itu bagaimana penanganannya? Ini untuk dokter barangkali. Terus untuk Dr. Desita, apakah fondaparinux ini bisa dipakai sebagai terapi tunggal antikoagulan? Kalau toh dikombinasi, bisa enggak dikombinasi dengan PCI ini atau fibrinolytik untuk pasien ACS yang sedang MRS? Monggo. Oke, saya jawab dulu yang terkait dengan melena. Ya. Jadi pasien bila sedang dalam ongoing terapi antiplatelet atau antikoagulan, salah satu kontraindikasi pemberian untuk pasien sedang active bleeding ya. Jadi itu merupakan kontraindikasi kita memberikan antiplatelet atau antikoagulan. Sehingga ada pada pasien yang sedang dalam terapi antiplatelet, rawat jalan maupun rawat inap ataupun antikoagulan, yang harus kita tanyakan adalah tanda-tanda atau gejala perdarahan. Jadi kalau saya pribadi, saya selalu tanya, Bu, Pak, sudah buang air besar belum hari ini? Bila pasien itu dirawat, warnanya apa? Sempat dilihat tidak? Bila warnanya hitam, tidak berbentuk, nah, lapor sama perawat sama dokter. Itu bila pasien sedang dirawat inap. Karena seringkali mungkin sejawat perawat sudah buang air besar, sudah tag, mungkin lupa menanyakan warna. Begitu juga dengan pasien sedang di terapi rawat jalan. Ya, hal-hal seperti itu disampaikan ke pasien bahwa apabila ada tanda-tanda bleeding, buang air kecil kemerahan, hematuria ataupun BAB hitam, itu harus dihentikan terapi antiplateletnya atau antikoagulan. Namun, bila pasien sedang dalam akut coronary syndrome, di sini yang kita perlu evaluasi secara intensif. Contoh pasien SKA, dia pasien STEMI. Kemudian PCI. PCI dapat aspilet, dapat clopidogrel, dapat fondaparinux. Kemudian melena.
Apa rekomendasi yang diberikan oleh European